nggak bisa masak sama sekali. Oh gitu ya. Jadi ketahuan deh gitu ya. Awalnya memang nggak ada bakat masak ya. Awalnya nggak bakat nggak tahu ya, tapi Oke. awalnya nggak pernah. Orang yang baru pasti aku kasih, orang yang belum pernah nyoba aku kasih. Tapi lihat juga dia kuantiti belinya berapa banyak. Oke. Artinya yang Lia ingin kedepankan adalah modalnya Bu Cici itu apa sih? Gitu. Sebenarnya dari awal aku jualan itu aku nggak punya modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Lia Lubis di podcast Coba Cerita Dengerin Yuk. Nah, selamat siang nih Mbak Cici. Aduh, senang sekali. Sebelumnya, Lia ingin mengenalkan narasumber kita di episode kali ini, seorang Mbak Cici yang luar biasa bagaimana beliau menghadapi perjalanan hidupnya sampai akhirnya punya kisah sukses berjualan pisang goreng di daerah Cikini. Nah, tentunya bukan hal yang mudah ya Bu Cici ya. Nah, makanya hari ini kita berusaha untuk mendengarkan gitu, berbagi kisah dan akhirnya bisa menginspirasi teman-teman dari Coba Cerita tentang bagaimana Bu Cici jatuh bangun nih dalam membangun usahanya. Mangga sebelumnya perkenalkan dulu Mbak Cici. Ya, hai, saya Desi. Saya sudah berjualan di daerah Cikini dengan nama Cici Pisang Goreng. Oke. Kurang lebih di sana sudah 17 tahun. Lumayan lama ya Mbak ya? Lumayan lama. Sorry, aku manggilnya Mbak Cici apa Bu Desi nih anaknya? Kalau daerah Cikini orang lebih terkenalnya Cici ya. Iya, makanya aku juga kenalnya tuh Mbak Cici gitu. Oh, mana pisang goreng Mbak Cici? Oh itu, nah, gitu Ya, kan. orang di daerah sana kebanyakan kenalnya Cici, malah Desi Iya. nggak kenal. Oh gitu. Iya. Oke, lanjut. Awal mula aku di sana cuma jual pisang goreng aja. Oh gitu. Sekian lama kan berkembang, makanya ditambah yang lain-lain. Oh banyak ya variasinya artinya ya. Oke. Ya kan, awal-awal jualan benar-benar memang harus mentalnya harus siap, ya kan. Kaget juga kan dengan situasi seperti kayak gitu, karena awalnya juga saya baru pertama kali berdagang seperti ini. Tadinya Oh tadinya nggak berdagang maksudnya profesinya? tadinya saya bantu suami. Oh Kita gitu. punya apa ya, ada usaha lah, kontraktor kapal, ya kan, jatuh, ya kan, karena perhitungan, ya mulailah kita usaha kuliner ini sedikit. Maaf, itu kejadiannya kapan Bu Cici? Waktu yang Kurang lebih itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Pada saat anak-anak itu masih perlu-perlunya biaya sekolah. Oh, waktu itu anak-anak umur berapa Bu? paling besar itu kelas 5, 4 SD ya. Masih pada kecil banget Masih ya? kecil banget, Oh, kelas SD 4, ya? 5 SD. Saya punya 3 Putra atau putri, 2 putri, 1 putra. Oke. Nah, dari situ kita mulai kan pelan-pelan dan nitis. Dari satu hari cuma dapat duit 25.000. Dari cuma satu tepung beras, satu bungkus tepung beras itu berapa ya? 500 gram ya. Padahal pun itu nggak habis. Saya potong. Tadi kan di awal kan Bu Cici cerita kalau Bu Cici mengalami ibaratnya bangkrut atau resesi ya. Yes. Dari proses itu langsung ada ide untuk bikin pisang goreng atau gimana cerita sebelumnya? Perjalanannya nggak langsung pisang goreng Mbak. Jadi awalnya saya ada jualan yang lain. Ya, Tapi pasti berdagang jatuhnya. jatuhnya berdagang, Oke. ketemu seseorang, ya kan. Jadi diperkenalkan ke pisang goreng. Tadinya kan cuma pisang goreng sama ganda suri aja. Yes. Ya kan. Ya sudah, aku mulainya dari situ. Oke. Lama-lama kebetulan tempatnya juga lokasinya strategis, ya kan. Terus ya berkembang, jadi aku adain tahu lah, ada yang lain-lain seperti kayak gitu. Bu Cici ini memang suka memasak atau dasarnya memang hobi kuliner atau gimana sampai bisa berkembang besar begini? Awalnya malah saya nggak bisa masak sama sekali. Oh gitu ya. Jadi ketahuan deh gitu ya. Awalnya memang nggak ada bakat masak
bahkan nggak tahu ya, tapi Oke. awalnya nggak pernah masak sampai bisa seperti kayak gini gitu. Oh, gitu. Paling cuma numis-numis biasa ya gitu. Ya, masakan rumah lah ya. Biasa gitu kan. Oh, Kalau oke, sampai oke. terjun kayak begini itu nggak pernah gitu loh. Nggak Oke. pernah terbayang dalam hidup saya, oh saya harus seperti kayak gini gitu. Tidak Iya, pernah iya. sama sekali. Karena kan gitu bahwa apalagi saya sama suami saya cukup settle ya di Iya, situ. Ekonominya, jadi aku memang nggak sampai harus ikut turun ke dapur Iya. intinya. nggak sampai kayak gitu, nggak kepikir jadi tulang punggung keluarga juga kan. Tulang Tapi, punggung, maksudnya jadi tulang punggung, suami akhirnya nggak sama kerja sekali lain? nggak kerja lagi. Oh, jadi ini sekarang usaha berdua berarti ya? Yes. Berdua. Oke, luar biasa ya. Artinya proses perpindahan dari yang tadi berkecukupan sampai akhirnya memulai usaha, dua-duanya struggle di usaha ini, itu kan pasti gimana tuh ceritanya tuh? Ya, untungnya mungkin saat itu anak-anak juga masih kecil ya kan. Maksudnya untungnya? Bukannya untungnya, mereka juga mungkin nggak terlalu banyak menuntut, Oke. nggak terlalu menuntut banyak. Baru 4 SD sih ya. Zaman dulu kan nggak seperti zaman sekarang, kali gadget juga masih belum itu, belum terlalu terpopuler seperti sekarang kan gitu Yes. kan. Mm-mm. Nah, yang tapi kan kita kan orang tua kan nggak bisa seperti itu aja kan, dalam batin kecil kita kan nangis kan ya Iya. kan. Apalagi waktu saya berpendidikan selesai sampai S1 Betul. ya kan. Heeh. Anak-anak makin lama makin dewasa kan kita mikir ya kan, aduh masa ya aku aja S1, Betul. apakah anakku bisa nyampe S1 juga kan gitu. Iya, Nah, disitulah batin tuh nangis kan gitu Iya, ya iya, kan. iya. Nah, jalan waktu terus kan usaha mulai berkembang, tapi kan mikir kan Mbak, nggak bisa, bukannya kayak dapat uang waktu lagi saya jadi kontraktor kan Iya, banyak gitu iya. kan, enggak kan, ini kan ibaratnya seperak, satu hari demi seperak yang harus kita kumpulkan, ibaratnya kan Betul. seperti kayak gitu kan. Iya. Udah saatnya anakku harus masuk kuliah, anakku bilang gini, Ma, aku mau masuk ke Atmajaya, Oh, oke. ngambil biotek. Saat itu lumayan uang Masuknya ya, uang pangkalnya ya. uang pangkalnya. Dia bilang, tapi ini lumayan mahal. Waktu itu satu SK itu sekitar 300 sekian. Oke. Tapi kalau memang kami keberatan, aku nggak apa-apa masuk yang lain. Oke. Dan SMA mereka memang tuh masuk IPA semua. Oh, Dan, oke. ya kan. Habis itu aku bilang gini, namanya kan kasar. Betul. Kalau memang Tuhan izinin kamu masuk ke sana, pasti ada jalan keluar bagaimana dia bisa masuk. Tahapan demi tahapan dilalui, tapi akhirnya masuk. Ya, alhamdulillahnya masuk. Berarti ibaratnya walaupun usaha saat itu tadi 25.000 per hari, Iya, bisa ya Mbak ya ternyata ya? ya ternyata bisa. Apa ya, jatuh bangunnya di situ ya, Bang. Aku harus pikir, oh ya, aku harus apa ya? Aku jiwanya harus, semangatnya harus dipupuk lagi, harus bulat lagi, harus lebih keras lagi ya kan. Itu kenapa Mbak akhirnya nambah menu lain Iya. gitu ya? Harus nambah menu lain lagi. Di samping ini juga aku ada jual bubur-bubur manis kan. Iya, itu bubur kampiun Iya, bubur ada bubur kampiun. susu. Iya. Itu bagian daripada strategi berarti ya Mbak ya? Ya, karena Oke. saat itu sepanjang daerah Cikini itu tidak ada yang jual jenis makan makanan bubur manis itu. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Saingnya saat nggak itu. ada. Saingnya Oke. saat itu nggak ada. Tapi waktu itu awalnya aku mulainya di bulan puasa sebenarnya. Oh, oke. Ya kan, booming dan di situ kan nggak ada yang jualan. Nah, habis selesai anak udah akhirnya keterima Tuhan. Iya. Masih ada 2 harinya lagi kak. Iya, masih PR, masih banyak ya? Masih banyak. Iya. Jualan apa lagi nih aku? Aku harus bagaimana nih Iya. ya, gitu ya kan. Ya mungkin juga seizin Tuhan ya kan. Lokasinya juga cukup strategis ya kan. Saya juga berani mempromosikan itu. Jadi waktu lagi saya keluar menu baru, saya akan kasih free. Oh gitu.
Aduh kalau gitu saya sudah datang ya. Jadi Tapi kalau- maksudnya artinya Bu Cici strategi-strategi kayak gitu tuh belajar dari mana gitu? Dari suami atau memang datang dari diri sendiri? Mungkin dari hikmat dari atas ya, setiap saat aku berdoa Luar biasa ya. kan? Setelah dia setiap saat tiap pagi kita berdoa ya kan, Betul, bersama-sama betul. keluarga kan, dukungan doa dari keluarga ya kan, anak-anak aku ya kan. Jadi apa yang harus kita kerjain gitu. Jadi setiap kali menu baru aku pasti kasih free. Berapa lama tuh biasanya? Eh, Free-nya? 2-3 hari atau seminggu? lebih dari seminggu. Oh, lebih dari seminggu. Karena kan aku lihat kalau orang yang baru pasti aku kasih, orang yang belum pernah nyoba aku kasih. Tapi lihat juga dia kuantiti belinya berapa banyak. Oke, artinya ada feedback Ada ya. dia kuantitinya beli berapa banyak, pelanggan ini potensial apa enggak buat dikasih. Oh, jadi sebenarnya ternyata Bu Cici ini banyak ya kemampuan yang belum digali ya. Kemampuan melihat pasar, kemampuan melihat potensi pembeli. Memang kalau nggak ada kejadian kemarin itu nggak keluar Iya. kali ya Bu ya. Kalau nggak ada kejadian saya juga nggak tahu kalau saya itu punya bakat seperti kayak gitu. Jadi mata terawang Bu, bisa mana yang banyak duitnya. Oh enggak ya. Ya lah, kebanyakan di situ kan kantoran. Oke. Ke kantoran, terus kita juga beberapa kali masuk instansi-instansi pemerintah, sampai sekarang masuk ke instansi-instansi pemerintah. Oh. Hampir semua instansi pemerintah kita masuk. Artinya suami, anak juga membantu dan mendukung ya. Terjun langsung semuanya. Ya, waktu lagi pas lebaran misalnya bulan puasa tuh, Betul. ya kan, mereka tuh 1 minggu sebelumnya kan pasti pada pulang tuh, karyawan aku. Oh, justru pulangnya sebelum lebaran? Iya, 1 minggu sebelum. Sebelum bulan puasa? Enggak, sorry, maaf. 1 minggu mau lebaran habis. Oke. 1 minggu sebelum lebaran tuh Mhm. biasanya mereka pulang. Oke. Ya kan, kita kan sayang kan, waktu seminggu itu kita buat libur. Mm-mm. Ya kan, jadi anak-anak aku lah yang ngebantuin. Oh, yang membantuin. Yang ngebantuin jualannya, yang ngebantuin ngelayaninnya, yang di Iya. rumah nggak ada. Pokoknya kalau masak urusan Bu Cici ya. Iya, Jadi sekarang udah punya resep berapa banyak tuh Bu Cici? di gorengan ada berapa ya? Ada 7 atau apa? Itu baru gorengan. Iya. Belum tadi bubur-bubur itu. Buburannya kan. Ada lagi yang lain mungkin? Ada lontong sayur. Ada lontong sayur. Berarti dari tidak bisa masak sama sekali jadi berapa menu Bu sekarang? Luar biasa loh. Ini rekor. Makanya orang pada bingung kalau ke sana. Iya. Ini mulai masaknya jam berapa ya? Makanya saya juga baru mau nanya, ibu gak tidur Bu kayaknya dari malam ya? Mulai masaknya jam berapa ya? Ah. Apalagi bulan puasa itu. Iya. Bulan puasa itu kolak-kolak itu Wah. banyak banget itu. Nggak Iya. cuma itu, ada Ah. es campur lah, ada Iya. banyak banget kalau bulan puasa itu. Gimana tuh pegawai ada berapa Bu yang bantu? Saat ini 5. Oh 5 ya. Saat ini 5. Sebelum Artinya pandemi itu 7. Oke. Ya kan? Oh, luar biasa. Itu apa namanya? Artinya dari yang 5 pegawai berikut anggota keluarga semua udah tahu ya pembagian tugasnya ya. Dan tugas sekarang ini juga kita nih yang harus bangun lebih pagi daripada mereka karyawan. Oh, karyawan tinggal bersama ibu Tinggal atau bersama. gimana? Oh, gimana tuh? Apa ibu juga memfasilitasi mereka kamar gitu? Ada kamar. Oh, lumayan nih. Jadi kita, jadi saya selalu cari tempat tinggal yang memang lebih besar gitu, jadi supaya mereka bisa jadi sama-sama. Karena pengalaman kalau pulang hari agak ribet ya. Artinya pendapatan itu bisa mengcover semua itu ya Bu ya? Sampai akhirnya bisa juga buat sekolah, bisa sampai juga buat anak-anak yang dua kuliah juga kan sekarang? Ya, anak aku alhamdulillahnya sudah selesai semua. Yang gede sudah di biotek kan selesai, yang kedua di Akpar di Bandung juga selesai. Nah, yang ketiga itu lulusan Lasal di Sudirman baru 2 tahun yang lalu juga selesai. Oh, artinya sekarang mereka udah punya Iya, income income pribadi masing-masing. masing-masing. Iya. Nah, kalau kan itu sekarang ya, berarti kan momen-momen struggle-nya itu kan kemarin ya Bu ya? Iya, betul. Dari mulai yang ke bangkrut sampai akhirnya merintis, sampai akhirnya bisa sedikit lebih settle. Iya. Nah, kalau itu momen-momen itu, maksud saya yang ingin saya tanyakan adalah modalnya ibu itu sebenarnya apa sih? Kalau boleh kan
jujur yang terkena dampak dari pandemi kan banyak ya Bu ya, apalagi di bidang kuliner. Saya yakin semua orang tuh pingin banget sukses kayak Bu Cici gitu kan, bisa akhirnya sukses dalam menghadapi tantangan pandemi kemarin. Yang mau Lia ingin kedepankan adalah modalnya Bu Cici itu apa sih? Gitu. Sebenarnya dari awal aku jualan itu aku kan tidak punya modal. Jadi hari demi hari melalui hari ini dapat segini, ya udah kan semuanya hancur berantakan. Saya sampai nggak punya rumah. Dari awal tuh saya sampai nggak punya rumah, saya tinggal sama di tempat orang, ya kan. Jadi numpang gitu Numpang maksudnya, di tempat orang, satu Oke. rumah dia punya rumah kosong, ya kan. Aku minta izin, suamiku minta izin, Iya. kita setahun di sana, ya kan. Mulai dari nol itu kan. Iya betul. Nah, hari ini ada, ya udah hari ini yang kita bisa buat makan. Iya betul. Iya kan? Berarti saat itu belum punya Saat itu pegawai belum lima punya ya? pegawai lima, belum. Oh, Cuma benar-benar. saya sendiri, paling ada bantuan ya anak-anak, ya kan. Mereka pulang sekolah, kalau bisa bantuin ya bantuin, ya kan, gitu kan. Nah, kemudian dari situ yang penting tekad aja. Terus kita juga berdoa, ya kan. Tekad dan nekat ya Bu ya? Tekad dan nekat. Kalau nggak ada nekat, kalau Iya. nggak mentalnya siap kan gitu ya kan, mungkin saya nggak ada hari ini. Kalau misalnya wah kita udah nyerah gitu ya kan, karena kalau dagang itu pada saat sepi itu yang mentalnya itu jatuh. Oh, maksudnya gimana? Dagangan sepi kan misalnya, Iya. satu hari ya udah masih ada, oh ya besok lebih baik kali ya dari hari ini. Tapi besok pun misalnya demikian juga kan, lama-lama kita aduh ini gimana ya, Oke. ya kan. Terus uangnya juga bagaimana ya gitu kan, cash flow kita gimana ya ngadepinnya kan, gitu kan. Ya seperti kayak itu. Makanya waktu lagi pandemi pun sebenarnya saya juga enggak terlalu kaget gitu loh, karena dari awal aku pernah ngadepin masa seperti kayak gini. Oh, lebih buruk dari pandemi kemarin Iya, udah dilewatin udah ya? dilewatin gitu. Oke. Nah, cuman waktu pandemi ini, karena waktu itu kita udah sempet booming kan gitu kan. Sebelum pandemi itu saya lagi hebat-hebatnya jualan, lagi bagus-bagusnya. Justru lagi bagus-bagusnya sebelum pandemi itu. Ya kan, udah aku sempet mau cari rumah apa kan. Nah, itu pandemi datang kan nggak berantakan semua kan gitu. Tapi nggak kaget ngadepin kayak gitu, cuman mentalnya juga agak jatuh kan gitu loh. Tapi tetap aja kan jatuh lah ya kan, kok ngadepinnya kayak begini. Pada saat orang-orang sudah mulai bangun, aku masih belum. Karena masih WFH. Iya. Ya kan, sampai detik ini pun masih ada beberapa kantor yang masih WFH. Oh, jadi target marketnya memang orang-orang kantor Iya, sekitar gitu ya? orang kantor sekitar di situ. Itu daerahnya orang-orang kantor, makanya kalau hari Minggu kita nggak jualan. Oh, liburnya hari Minggu ya? Liburnya hari Minggu. Nah, kalau misalnya tantangan terberat dari perjalanan itu tuh apa sih Bu? Mungkin datangnya dari keluarga, atau di luar keluarga, atau justru dari dalam diri Ibu sendiri? Tantangan yang paling Ibu rasakan, ya ampun, gue ini banget nih, struggle banget di sini gitu. Pertama dari diri sendiri. Kedua, dukungan keluarga mempengaruhi kita. Maksudnya ada yang stigma-stigma dari luar gitu? Kadang kan netizen suka ya berpendapat di luar kendali kita gitu, itu tantangan ada nggak? Ada. Oh, ada ya. Musuhnya juga banyak. Musuh dalam bisnis ini? Oh, luar biasa ternyata. Pisang juga ada musuhnya ya? Banyak. Oh, maksudnya gimana? Coba. Ada beberapa kali tempat saya nggak tahu ini mah orang percaya atau tidak percaya. Betul. Kalau menghadap ke sana ya kan, tergantung orang menghadapinya. Ada tanah lah yang menanamnya di situ. Oh, di depan itu? Di depan kita. Oh, gitu. 2 kali itu. Oh, ujuk-ujuk tiba-tiba ada tanah aja gitu? Iya. Oh, Kan oke. saya kan kalau pagi datang saya beres-beres itu. Oh. Itu ada tanah. Saya pikir ini apa ya, tanah dari mana gitu ya, Oh. kok tidak terpikir waktu itu. Betul, jadi Ibu sapu aja. Iya, saya sapu aja, nggak punya kepikiran apa-apa. Iya, oke. Ya kan. Sebulan 2 bulan kemudian kalau nggak salah ada itu, ada semacam tanah, tapi apa ya, serbukan
kayak orang ayam itu ya Bu ya? Yang Pangkal kayu. Oh, iya, pangkal oke. kayu. Hmm. Terakhir itu rambut. Rambut banyak Bu. Oh banyak. Ya Allah, itu ada yang rontok kali rambutnya taruh di depan ya. Ya artinya itu bagian dari. Ya, bagian dari serangan dari luar kan. Iya. Itu lumayan ini nggak bikin ibu drop nggak? Lumayan. Lumayan. Karena kan mempengaruhi Psikis ya? saya. Iya nggak Karena sih? kita buka juga orang bilangnya, Mbak, aku lewat sini kok Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Tuh bilangnya segede gitu. Iya. Oke. Sekali dua kali aku nggak ngeh kan. Nggak ngeh. Nggak. Tapi lama-lama orang berapa orang ngomong kan kita mikir juga, kok Masa bisa sih nggak kayak kelihatan, gitu? Masa ya? sih nggak kelihatan? Saya bilang kalau saya bilang. Ya kan? Oke. Habis itu ya udah kita berdoain itu ya caranya seperti kayak gitu aja cara Iya, berdoa. iya. Mau nggak mau kita harus berdoa, memang tiap saat kita berdoa, tapi kan Betul. tidak terpikir sampai orang berbuat seperti kayak gitu ya kan. Oke. Gitu. Luar biasa ya tantangannya ya. Berarti tantangan tadi dari dalam keluarga struggle gimana caranya membangun motivasi, bisa kita tetap berjaya hidup aja bisa wow. Iya. Ternyata pesaing bisnis juga Iya, yang saya heran itu mereka kan nggak ada yang saingan, aku nggak ada saingan seperti ini. sederetan itu nggak ada yang jual Tidak pisang ada. goreng kan? Tidak ada. Terus kenapa itu Nah, ada? Itu dia kan bisa jadi orang mau tempat itu atau apa I kan see. gitu. Betul. Nah, bisa jadi mereka mau secara harus atau apa gitu kan seperti itu. Orang ini ada aja ya Bu ya, lihat tempat ibu rame ada Iya. aja gitu ya. Oh iya luar biasa, saya baru kepikiran benar juga ternyata. Saya gue mikir kan, ya orang tuh kayaknya nggak ada yang dagang seperti ini, tapi kenapa saya dibikinnya seperti kayak gitu? Itu kan serangan buat mental kita juga ya, gue Iya. kuat nggak ngadepinnya kan Iya, gitu ya iya. kan gitu dan kondisi kayak gitu. Karena habis pandemik lagi kan, lagi kita lagi harus bangun-bangunnya usaha lagi gitu. Jadi kalau misalnya nih seandainya, saya yakin kan podcast ini karena durasi yang sempit tidak cukup untuk menceritakan semua momen-momen struggle-nya ibu ya, ya benar nggak? Nah, kalau misalnya seandainya di luar sana ingin deh belajar dari Bu Cici mau nggak ngajarin? Oh, kita sharing kan itu pahalanya juga ada kan. Sharing. Betul banget. Nah, kalau misalnya seandainya Bu Cici dibilang, Bu, apa hal yang paling bisa memotivasi orang lain saat dia misalnya mau memulai bisnis, Ibu akan memotivasi dengan cara seperti apa? Satu, mental harus siap. Maksudnya siap gimana? Eh, Siap tempur? Siap menghadapi segala siap kemungkinan? menghadapi segala kemungkinan terjelek pun harus kita siap. Kalau saya yang bagus-bagus aku nggak mikirin. Oh, nggak usah dipikir. Nggak usah dipikirkan yang bagus-bagus, nanti kita nikmati. Tapi yang kita pikirin gimana kalau kondisinya kita jualannya nggak langsung diterima orang. Oke, itu Ya, gimana? kamu harus berusaha lagi di samping itu memperbaiki produk kita, Oh, kualitasnya kualitas ya, Bu. kita. Oh, ini ada apa ya, ada masalah apa dengan ini ya. Nah, karena sampai detik ini pun saya kalau misalnya penjualan saya lagi turun seminggu aja ya, turun gitu ya, saya akan dicipin gitu semuanya kan gitu. Oh. Ini kenapa ya kan kita respect lagi ke dalam gitu ya, ini kenapa ya kok omset bisa turun gitu ya kan, apa dari dalam Produknya, produk kita atau memang sekeliling kita pelayanannya situasinya, gitu ya, tokonya. situasi seperti kayak gitu juga ngaruh kan, situasi sekeliling memang daya belinya lagi turun atau dari kita sendiri gitu. Berarti itu ya Bu ya, luar biasa evaluasinya tuh ya. Iya, harus seperti kayak gitu. Saya pikir jualan goreng pisang nggak ada evaluasinya Bu, ternyata day by day Ibu sangat-sangat Ya, detail ya. harus itu makanannya satu-satu juga harus dicicipin ya. Pokoknya yang ada kita harus cicipin. Oh. Yang harus kita rasain gitu. Meskipun misalnya kita juga penjualan gak lagi bagus juga ya, tetap kita Tetap harus dicicipin ya Bu ya, itu bagian daripada quality control Iya, ya. betul. Oke. Artinya kalau misalnya boleh saya garis bawah ini kesimpulan kita cerita hari ini, kita tuh lagi belajar gimana caranya membangun bisnis, benar nggak ya Bu ya? Ya kan?
membangun bisnis apapun produknya, artinya kan butuh mental yang kuat ya. Ya. Itu kan yang mau kita angkat ya Bu ya. Mental harus gigih, harus semangat, ya kan gitu. Ya harus berpikir positif. Luar biasa. Nah, kalau kita pikir negatif, aduh udah kalau jualan gue sendiri harus apa gimana kan? Oh, Orang kan gitu. suka mikirnya gitu. Iya. Kalau saya pribadi gini loh, apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Gitu. Gimana seperti kayak gitu. Mindset Ibu udah gitu ya. Ya, hari ini Biasa. biarpun sepi, ibaratnya biarpun sepi anak-anak karyawan aku nggak pernah bilang, aduh sepi ini kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Jadi Ibu membangun ambience di sekitar Ibu juga positif. Ya, Oke. aku bilang anak, jangan bilang sepi, tidak boleh. Oke. Bilang nanti sebentar lagi nanti sebentar lagi jangan pasti saya selalu ngomongnya kayak gitu. Sebentar lagi ada yang beli kok Bu, Iya. tenang aja nanti habis gitu ya. Iya. Ya nggak Sebentar sih? lagi gitu loh. Sebentar lagi beli datang akan memborong semua makanannya. Atau misalnya sampai sore pun misalnya kan kita udah punya tutup misalnya ada lebih ya rezekinya besok pasti ada. Alhamdulillah saya kebagian juga, gitu kan sore. Iya luar biasa. Itu penting sih Bu ya. Iya. Kadang-kadang karyawan nggak punya mindset seperti itu ya Bu, dia gimana yang punya Ya, kan. kita harus semangatin mereka gitu kan, itu juga menyemangatkan diri kita sendiri kan secara nggak langsung. Luar biasa. Itu sih hebatnya Bu Cici. Aduh, hari ini banyak ya ibaratnya yang bisa kita pelajari dari pengalaman Bu Cici. Sebelum kita tutup episode kita hari ini, mari kita ucapkan terima kasih kepada Bu Cici udah hadir berbagi cerita. Tapi juga jangan lupa yang doyan gorengan sama kue manis-manis nih, bentar lagi mau bulan puasa, mampir ke Cici Cici Pisang Goreng. Nanti ada alamat di halaman YouTube ini, dan ini salah satu makanan kesukaan saya. Setiap hari saya belanja di Bu Cici kan gitu kan. Nah, nanti teman-teman boleh mampir cobain sendiri ya. Yes. Ada lontong medannya, lontong sayur, ada gorengan, ada laksa, ada aneka bubur. Wah, mantep deh. Enak pokoknya lah. Semuanya ada. Nah, ditunggu video ini di channel YouTube-nya Coba Cerita, atau nanti teman-teman juga diperbolehkan untuk ngobrol bareng, bertanya, atau sekedar memberikan komentar ke IG-nya Bu Cici yang akan saya tampilkan di halaman YouTube, atau ke IG-nya Coba Cerita, dan bisa DM langsung. Dan jangan lupa di akhir video ini untuk di like, subscribe, atau loncengnya ditekan. Nyalakan. Yes. Oke. Terima kasih sekali lagi buat tim Coach 17, Yes, aku. untuk Waldo juga dari tim produksi Coba Cerita, dan teman-teman lain di sana yang sedang asik menikmati makanan Siang dari ini. Cici Pisang Goreng, ya kan? Nah, sekali lagi saya juga terima kasih buat Bu Cici atas kehadirannya. Ya. Jadi kita pamit dulu ya. Yuk. Ya, bye bye, goodbye.